Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore, kapanpun Bapak Ibu semua menonton video saya ini. Bisa jadi Anda menontonnya pada saat pagi, selamat pagi buat Anda. Siang, selamat siang. Ataupun mungkin menjelang istirahat, selamat malam. Oke, bertemu lagi dengan saya Beben Wahyudi. Ini video kedua, di materi kedua. Kemarin Bapak Ibu mungkin teman-teman semua sudah menonton video kedua. Mestinya sih sudah menonton karena video pertama maksud saya, karena video kedua ini biasanya dikasihkan setelah Anda menonton atau menyelesaikan video pertama. Oke, tapi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum sempat menonton video yang pertama. Saya mau memperkenalkan diri lagi ya, nama saya Beben Wahyudi Nasution. IG saya seperti Anda lihat bisa di follow ya, Beben @beben_wahyudi, Facebook juga seperti itu. Sedikit latar belakang saya mantan senior analis kredit di salah satu bank BUMN ya, 5 tahun saya berkarir di sana, 3 tahun terakhir sebelum akhirnya saya memutuskan resign. Alhamdulillah saya cukup membuat prestasi yang untuk seorang analis itu cukup membanggakan, yaitu saya mendapatkan predikat sebagai analis kredit terbaik 3 tahun berturut-turut selama di seluruh Indonesia maksud saya. Ya total 1,2 triliun yang omset yang saya berikan waktu itu, yang saya hasilkan maksud saya. So banyak hal yang saya pelajari tentang bagaimana mempelajari consumer relationship, consumer good, dan gimana juga mempelajari consumer behavior ya, perilaku konsumen. Saya juga banyak belajar tentang bagaimana cara mengelola database, sehingga itu yang sangat banyak membantu saya dalam meng-create sebuah platform digital yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, yaitu DOA Digital Optimization Academy.com. Oke, karena semua bicara tentang bisnis, kita bicara tentang data, pengelolaan data. Oke. Terus sekarang saya juga masih aktif sebagai social planner. Alhamdulillah udah ada sekitar 150 jaringan bisnis saya di seluruh Indonesia ya. Namun di samping sebagai social planner tadi, saya juga sebagai digital marketer dan sekarang aktif sebagai CEO di digitaloptimizationacademy.com. Sekaligus saya juga sebagai co-foundernya bersama mentor saya, bersama guru saya, bersama sahabat saya, Coach Dr. Andika Putra Sediawan, atau orang sering mengenal beliau sebagai Amazing Mentor ya. Sekalian mumpung saya ingat, kalau Anda lihat ini di YouTube kan, di postingnya ya, Anda silahkan subscribe channel beliau, Amazing Mentor. Amazing Mentor bukan saya tapi guru saya, founder DOA ya, kita sama-sama build DOA dari awal. So Anda sangat beruntung jika Anda subscribe, karena banyak sekali coaching series mentorship yang sering dibagikan oleh beliau di channel YouTube-nya. Oke, Instagramnya juga boleh di follow, Amazing Mentor. Sip. Oke, alhamdulillah 4 bulan telah berlalu semenjak launching pertama kali DOA. Sekarang kita sudah dipercaya oleh 2.500 business partner atau member. Kalau kita nyebutnya DOA Optimizer gitu ya. Ya, orang yang sudah bergabung dengan DOA, alhamdulillah 2.500. Itu artinya ya alhamdulillah kita sudah berhasil mencapai sebuah omset di 4 bulan pertama semenjak launching itu sekitar 2,5 M ya. Jadi cukup ya, buat saya sebagai founder dan sebagai digital marketer, sebuah prestasi tersendiri dan sebuah pengalaman yang ingin saya sharekan ke Anda semua, ingin saya bagikan ke teman-teman semua, Bapak Ibu semua, sehingga semakin banyak orang bisa memanfaatkan digital marketing di Indonesia yang sedang bertumbuh pesat. Oke? Nah, sekarang Bapak Ibu, kita lanjut di video pertama. Kita sudah sharing bagaimana tentang alasannya kenapa Anda harus belajar tentang digital marketing. Kita udah buka data dan faktanya, and then kita juga sudah bahas bagaimana keunggulan-keunggulan, kelebihan-kelebihan yang bisa kita manfaatkan dari berbisnis online gitu kan. Tapi ingat, artinya online punya kelebihan, offline juga punya kelebihan. Artinya bukan berarti kita bicara bisnis online and then offline kita tinggalkan gitu, alergi sama offline. No, karena gimana pun tetap
yang paling jago adalah, yang paling sukses adalah, yang paling menang nanti adalah orang yang bisa mengkombinasi kekuatan online dan juga mengkombinasi kekuatan offline, dikombinasi hybrid ya. Itulah yang kita yang kami aplikasikan di doa, bagaimana kami mengaplikasikan keunggulan-keunggulan yang di offline berikut dengan keunggulan-keunggulan di online. Oke. Terus kita juga bisa kemarin sudah sharing bagaimana caranya Anda menentukan produk, ya kan? Bagaimana Anda menentukan kalau bingung mengoptimasikan bisnis Anda, apa aja yang harus Anda siapkan, apa yang harus Anda tanyakan ke diri Anda sehingga Anda bisa mendapatkan solusi yang terbaik, termasuk juga mendapatkan mentor dan komunitas yang terbaik. Ya, kayak sedikit mereview lagi ya. Kalau bicara misalkan doa nih, saya ambil sampel doa gitu ya. Kenapa doa akhirnya muncul, Digital Optimization Academy akhirnya muncul? Yang pertama adalah ketika itu saya berbisnis social planner gitu kan, udah ada 150 jaringan bisnis di seluruh Indonesia. Kalau secara offline gempor Pak Bu, ya capek gitu loh teman-teman semua kalau saya harus mendatangi satu persatu di kota-kota gitu kan untuk meng-coaching, mementoring, membina tim saya, tim bisnis saya. Saya melakukan itu 3 tahun sebelum akhirnya saya bergelut di digital marketing. Itu sangat-sangat melelahkan sampai akhirnya saya berpikir kenapa kita nggak manfaatkan digital marketing. So digital marketing itulah kalau kita ambil konsep yang kemarin gitu ya. Pertanyaan yang pertama itu kan Anda mau bikin apa? Saya mau bikin apa? Kalau saya waktu itu sama Amazing Mentor gitu ya, sama Dr. Andika, Coach Andika, mentor saya, kami bertanya ke diri kami, kita mau bikin apa? Oke, kita waktu itu sepakat mau bikin sebuah platform digital marketing yang one stop digital marketing. Ya. Kalau di Trans 7 kan ada one stop football gitu ya. Kalau kita mau membuat sebuah platform digital marketing yang konsepnya adalah one stop digital marketing. Maksudnya gimana? Gitu kan. Beranjak ke pertanyaan kedua. Untuk siapa ya? Untuk siapa produk atau bisnis itu kami buat? Ya, untuk orang-orang yang ingin mengembangkan bisnisnya ya, mengembangkan produknya, melejitkan omset produk atau jasanya tapi bingung caranya di digital marketing, nggak tahu cara FB Ads, nggak tahu cara Instagram Ads, bingung belajar di mana dan seterusnya. Kalaupun banyak training di luar sana mungkin mahal dan itu harus belum tentu sekali paham gitu kan untuk terus-terusan ikut trainingnya, dan itu cukup mahal dan nggak semua orang bisa menjangkau. Terus juga buat orang-orang yang belum punya produk mau bisnis digital marketing tapi nggak ada produknya gitu kan, kita provide itu. Terus juga buat orang-orang yang terkendala dengan konsistensi sehingga dia membutuhkan mentor, dia membutuhkan komunitas, ya kita provide itu juga gitu. Jadi lebih kurangnya seperti itu. Untuk siapa ya? Untuk orang-orang yang untuk para pebisnis atau orang-orang yang ingin membangun bisnis atau ingin memanfaatkan potensi dari digital marketing. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya, sambil kita review sedikit ya karena ini sangat penting. Lanjut ke pertanyaan ketiga adalah setelah pertama tadi Anda mau buat bisnis apa, terus kepada siapa Anda akan membuat bisnis tersebut, targetnya gitu kan. Terus yang ketiga adalah apa problem atau apa masalah yang diselesaikan oleh bisnis atau oleh produk atau jasa Anda. Nah, dalam hal ini kita berpikir waktu itu kita menjawabnya adalah kita mau menyelesaikan permasalahan, yaitu tadi pertama, orang mau bisnis online nggak ada waktu. Yang kedua, orang mau bisnis online bingung produknya apa. Yang ketiga, udah punya produk tapi bingung cara optimasinya di digital. Terus orang pengen punya mentor gitu kan. Terus bingung bikin konten, bingung bikin website kita sediakan, bingung bikin konten kita sediakan gitu kan. Terus kudu mengulang-ulang ya kita disediakan trainingnya ya, menyelesaikan problem-problem like that. Menyelesaikan problem-problem kebanyakan orang-orang yang pengen berbisnis online. Bingung cara optimasi Instagram, bingung cara optimasi Facebook dan seterusnya. Oke? Nah, lanjut ke pertanyaan keempat. Cara unik apa kan gitu? Cara unik apa yang Anda tawarkan ya? Karena bicara platform, banyak nggak platform di luar? Mungkin banyak gitu. Mungkin beberapa dari Anda tahu gitu. Platform-platform digital marketing di luar sana, tempat training, tempat e-course dan seterusnya, gitu kan? Nah, apa cara unik yang disediakan oleh Doa? Yang pertama adalah kita mengkombinasi. Oke, kita mengkombinasi. Di luar sana kita masih ngelihat beberapa platform dia menyediakan e-course gitu kan. Dia menyediakan e-course, training, mentornya ada, cakep gitu kan. Komunitasnya juga lumayan besar-besar gitu kan. Cuman
ketika produk-produk yang di-provide sama dia itu sedikit gitu. Misalkan terbatas gitu, sehingga member kita lihat nggak punya pilihan, dalam tanda kutip mau tak mau ya sudah pakai produk itu kalau mau terintegrasi dengan platformnya, seperti itu. Terus yang kedua, kalau punya produk sendiri, punya bisnis sendiri, punya jasa sendiri, belum bisa dioptimasi langsung. Optimasi langsung misalkan landing page-nya gitu kan udah disediakan, kontennya udah disediakan, tinggal drag and drop gitu kan. Tidak harus membayar programmer lagi, desain lagi dan seterusnya gitu. Nah, sehingga kita lihat wah ini kita bisa menyediakan ini sehingga menjadi unique selling buat doa. Nah, waktu itu sehingga kita buatlah doa yang mana one stop solution yang kita tawarkan adalah one stop digital marketing adalah e-course-nya kita sediakan, produknya berbagai macam produk kita sediakan. Kalaupun nggak mau pakai produk yang sudah disediakan oleh doa yang segitu banyaknya gitu kan, kita bisa memfasilitasi dengan produk dia sendiri gitu. Jadi mungkin si membernya udah punya produk, ya sudah saya mau mengoptimasi lewat doa, bisa gitu. Oke, terus mentornya udah kita sediakan, training-trainingnya berkala dan itu sudah kita sediakan. Seperti itu ya. Jadi lebih kurang itu gambaran sedikit dasarnya saya bersama Dr. Andika membuat doa. So Bapak Ibu semua, teman-teman semua, itu yang harus Anda praktekkan ke Anda. Kalau Anda mau bikin bisnis, mau bikin maksudnya mau buat produk atau jasa, itu 4 pertanyaan ini harus clear di benak Anda, harus jelas, harus totalitas, harus clear, benar-benar clear, baru Anda eksekusi. Seperti itu. Insya Allah produk Anda, bisa Anda, jasa Anda akan diterima di pasar, di market. Sip? Nah, itu sekitar sedikit tentang bagaimana akhirnya muncul doa. Dan terbukti alhamdulillah 4 bulan terakhir, 4 bulan pertama maksud saya, semenjak launching, kita launching Februari, Maret, April, sekarang ya Juni, pertengahan Juni gitu kan, 4 bulan lah total yang sudah full berjalan, kita sudah memiliki 2.500 member atau bisnis partner yang bergabung dengan doa. Itu salah satu bukti bahwa memang analisanya cukup tepat sehingga ketika kita launching orang memang butuh akan tersebut. Nah, mungkin teman-teman Bapak Ibu juga butuh. Nah, gampang. Nanti di video 3 aja kejelasannya. Kita di sini balik ke materi. Sip, lanjut ya. Oke. Nah sekarang kita belajar apa pondasi yang dibutuhkan untuk memulai dan menghasilkan dari bisnis digital. Oke, kemarin kita sudah belajar di video pertama tentang basic-basicnya. Sekarang kita mau kita sharing bareng apa sih sebenarnya pondasi yang harus Anda siapkan ketika Anda mau berbisnis digital atau berbisnis online atau membangun bisnis digital Anda. Oke, yang pertama, ada 3 sebenarnya. Ada 3 kunci sukses kalau kita ngomongnya 3 pondasi bisnis digital. Yang pertama, kita bicara web atau funnel. Anda harus punya webnya, Anda harus punya funnelnya. Kalau di offline, singkat cerita itu adalah mallnya gitu loh. Fisik mallnya itu Anda harus punya, tokonya, restorannya, apalagi ya. Kalau Anda salon ya salonnya, tempat salonnya gitu. Anda harus punya, ya. Kalau kita bicara online, web namanya, funnel ya, website, landing page segala macam, ya. Website, karena landing page bagian dari website biasanya. Nah, Anda harus punya ini, Anda harus punya ini. Terus yang kedua, traffic itu pengunjung, betul? Ya, kalau di offline Anda udah punya toko, Anda udah punya restorannya, Anda punya mallnya, tapi kalau nggak ada pengunjungnya ya nggak jalan juga bisnis Anda gitu. Karena pengunjung lah akan membuat konversi terjadi, transaksi terjadi. Nanti kita belajar bagaimana caranya mendatangkan traffic. Kita akan sedikit praktek, makanya saya pilih catatan. Sip. Yang ketiga, konten atau produk, jasa, apapun lah ya, konten. Kenapa? Ya itu tadi, Anda sudah punya mallnya, udah banyak yang datang, tapi mallnya kosong gitu, nggak ada kontennya, nggak ada produknya. Ya udah, orang kabur lagi gitu. So, konten penting nggak? Penting. Traffic penting, web penting. Tiga-tiganya ini ya penting, namanya juga 3 kunci. Ya, namanya kunci ya penting semua gitu. Ya, artinya 3-3 ini harus ada. Dan ini saling terkait. Nanti kita akan lanjutkan pembahasannya di slide berikutnya. Lanjut. Pertama kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan web atau funnel ya. Kalau Anda baca di sini, web itu adalah ibarat toko online Anda, ibarat toko yang saya bilang tadi, ibarat mallnya, ibarat restorannya gitu kan. Nah, sales funnel merupakan sebuah penggiringan mindset agar konsumen yang awalnya belum tahu produk Anda hingga akhirnya menjadi konsumen Anda. Jadi ingat ya, kuncinya adalah yang akan menggiring calon konsumen Anda yang tadinya belum tahu Anda, belum tahu produk Anda, belum tahu jasa Anda, hingga akhirnya menjadi konsumen. Bukan sekedar jadi tahu. Belum tahu jadi tahu. Enggak sampai di situ. Yang tadinya belum tahu jadi konsumen gitu. Bahkan kalau
kita prinsipnya di doa, yang tadinya belum tahu produk kita, bukan hanya sekedar konsumen, tapi jadi partner. Jadi partner kita di doa. Jadi satu step lebih maju. Oke? Gitu. Itu yang disebut dengan funnel. So, artinya kalaupun Anda mau bikin web atau funnel, ya, pastikan penggiringannya itu soft. Penggiringannya itu benar-benar halus, dalam artian tuh benar-benar smooth, benar-benar membuat member prospek atau trafficnya itu nyaman gitu. Sehingga mereka menikmati perjalanan di toko Anda, sehingga mereka nyaman di toko Anda, gampang dan mudah mengerti apa yang Anda jual di toko tersebut, sehingga mereka mudah juga membuat keputusan untuk membeli produk Anda. Gitu. Contoh, maksudnya kalau di offline ya, mall. Kalau ada mall, mallnya bagus, tapi dari orang masuk parkir sampai orang misalkan di dalam mallnya, aturannya, flow-nya nggak diatur sembraut gitu, orang nggak akan nyaman. Sembraut maksudnya gimana Mas Ben? Iya, pintu masuknya nggak jelas, nggak ada tandanya misalkan. Mana pintu masuk, mana pintu keluar. Nggak ada tandanya mana parkiran motor, mana parkiran mobil, mana untuk angkutan umum, mana pintu mana arah ke lift, mana arah ke eskalator, mana bagian mainan anak, mana bagian baju, mana bagian belanjaan supermarket dan seterusnya gitu. Sembrawit aja. Itu membuat orang jadi pusing gitu. Ketika orang pusing, meskipun kontennya bagus, produk-produknya cakep, tapi karena webnya bebalatak gitu ya, berantakan, orang pusing. Pengunjungnya pusing, ya sudah, boro-boro mau beli, dia malah stres, ya udah deh gue keluar gitu. So, makanya kalau Anda perhatikan, mall-mall yang bagus adalah ketika mall tersebut dia mulai dari pintu masuk ke parkirnya aja itu udah cakep. Penggiringannya gitu. Mulai dari pinggir jalan udah jelas. Masuk, keluar, mobil, motor. Bahkan sampai di parkiran juga itu arah ke pintu masuk mallnya juga perjelas gitu. Dan Anda coba perhatikan, ketika Anda masuk mall, AC yang paling dingin di mall tersebut adalah AC di pintu masuk. Kenapa? Karena mereka tahu orang dari luar ada yang naik angkot, naik gojek gitu kan, naik motor, ada juga naik mobil mungkin tapi empat-empatan gitu kan, AC mobilnya. Pokoknya orang dari luar itu, kalaupun dia naik mobil, AC-nya cakep, tapi kan ketika dia turun dari mobil, jalan menuju itu kan tetap di basement itu kan panas gitu. Mereka mau menangkap momen pertamanya nyaman, adem, dingin, asik ini. Nah seperti itu Pak Bu. Sama, Anda begitu bikin web, bikin funnel, homepage-nya gitu kan, di depan web Anda itu harus jelas, harus nyaman, harus informatif, harus membuat orang ngerti sedikit sekilas gambaran besar apa itu bisnis Anda. Kebayang ya sampai sini ya? So nggak bisa sembarangan. Belum nanti kita bicara ketika udah masuk, ketika nanti cara follow up-nya seperti apa, terus apa aja konten-konten follow up-nya biar dia mau beli produk kita dan seterusnya. Kalau kita bicara di website atau funnel-nya seperti itu. Itu yang disebut dengan customer journey. Oke? Itu yang sedikit dengan tentang web funnel ya. Jadi kalau Anda lihat di sini perjalanannya adalah mengapa butuh web funnel. Oke. Saya bacakan aja. Prospek Anda mungkin di awal belum memahami mengapa mereka perlu membeli produk Anda. Jadi ingat, Anda ke mall, kebanyakan orang kalau mau ke mall itu belum tahu persis apa yang mau dia beli. Ada orang ke mall tuh udah jelas dia mau beli sepatu. Yes, tapi belum tahu persis sepatu merek apa, warna apa, terus model terbaru seperti apa dan seterusnya. Itu belum jelas Pak Bu. Belum jelas, oke? So sama di web juga Anda harus memiliki pemikiran bahwa orang yang mengunjungi web produk Anda, web bisnis Anda, itu sama sekali sebenarnya mereka belum tahu persis apa, mengapa, dan bagaimana mereka akhirnya harus membeli produk Anda. Nah, dengan adanya sales funnel, prospek akan mendapatkan edukasi tentang permasalahan mereka dan Anda memberikan solusi dari produk yang Anda tawarkan. Oke? Jadi ingat, web itu tidak cuman harus cakep, nyaman gitu kan, tapi dia harus mampu mengedukasi si prospek Anda, traffic Anda, pengunjung Anda gitu. Web itu mulai dari copywriting-nya, headline-nya, gambarnya, itu harus mampu berbicara, mampu berinteraksi dengan prospek Anda, dengan pengunjung Anda, sehingga prospek Anda yang baca website Anda, oh ngerti, oh ini tuh produknya, oh iya ini tuh masalahnya, oke, ini bisa jadi solusi gue, bisa jadi solusi saya dan seterusnya. Oke?
Nah, prospek yang sudah teredukasi akan lebih mudah untuk membeli produk Anda karena dia udah ngerti, udah paham gitu. Sehingga dengan membangun sales funnel Anda dapat meningkatkan konversi penjualan produk Anda. Nah, ingat, web ini penting nggak? Penting banget karena kualitas website ini akan menentukan kualitas fleksibilitas Anda dalam menjalankan bisnis. Maksudnya gimana Mas Beben? Nah, semakin bagus websitenya, semakin bagus sales funnelnya, itu semakin tinggi dia kemampuan dia untuk mengedukasi sehingga Anda semakin rendah keharusan Anda untuk terlibat gitu loh. Kebayang nggak? Jadi ya prospek Anda kalau udah ngerti dengan baca website Anda udah ngerti, tinggal dia beli, ya sudah. Anda kan ibarat kata bisa dibilang nanti makin passive income. Udah nggak ngapa-ngapain gitu, nerima omset aja gitu. Jadi kebayang ya? Jadi itulah pentingnya sebuah website yang efektif. Sip? Sip. Nah, contohnya seperti ini. Ya ini capture-capturean website doa ya, dalamannya. Sama dari dashboard. Ini yang kalau dari Anda itu kiri atas ya, kiri atas. Kalau dari Anda, kalau dari saya kanan atas. Kalau Anda lihat di sana, itu mulai dari dashboard pertama begitu member saya masuk gitu kan, begitu Doa Optimizer kita masuk, itu udah jelas itu. Informasi semua kita langsung di situ. Siapa leaderboard, mulai dari leaderboard, siapa yang the best-nya sekarang gitu kan, 10 besar kita tampilkan untuk memotivasi. And then di situ kalau Anda lihat di bawah nama, ini kebetulan punya saya yang saya capture gitu, di bawah nama itu berapa total dia punya tim, dia punya member, dia punya konsumen, berapa komisi yang sudah dihasilkan, dan seterusnya gitu. News and update-nya seperti apa di situ, informasi-informasi terupdate itu semuanya di user dashboard satu gitu. Nah, sama kalau dari Anda ke kanan. Ke kanannya yang di sampingnya lah pokoknya, e-course-nya juga harus jelas. Modul 1 itu apa, modul 2 itu apa, modul 3 itu apa, modul 4 tentang apa, dan seterusnya. Sehingga member itu dia tahu, oh gue lagi mau nyari, gue lagi benerin mindset gue deh. Ya udah, dia langsung buka modul 1 aja, The Secret of Amazing Digital Mindset. Gitu kan. Oh, gue mau belajar free traffic, ya udah modul 2 karena ini tentang senjata gitu kan, knowing your digital weapon, nah seterusnya ya. Terus ada My Doa Optimizer 3 Structure. Nah ini strukturnya harus jelas, informasinya, datanya. Saya bilang tadi, saya ya alhamdulillah waktu sebagai analis gitu kan, saya cukup berpengalaman bagaimana caranya mengelola data ratusan bahkan ribuan nasabah gitu kan. Nah, saya paham database itu buat seorang pebisnis itu sangat penting. Itulah kenapa di Doa juga kita sangat menyediakan database yang sangat jelas, datanya jelas, lengkap, dan juga tahu si member mau diapain. Oke? Lebih kurang seperti itu. Itu yang pertama tentang web atau funnel. Yang kedua yaitu traffic, ya. Traffic dalam dunia online bisa Anda datangkan secara gratis atau kita sebutnya organik atau free traffic, ataupun berbayar atau paid traffic ya. Dan Anda tentunya membutuhkan keduanya dan kualitas keduanya tentunya beda gitu kan. Nah, tapi yang gratis bisa nggak sih Mas ngasilin omset? Bisa ya, bisa. Nanti mungkin di video 3 selanjutnya ya akan saya kasihkan testimoni-testimoni bagaimana teman-teman kita lewat free traffic aja, lewat yang gratisan, yang organik aja itu bisa menghasilkan banyak. Yang penting sebenarnya cara mendapatkan traffic yang gratisannya itu seperti apa, berkualitas enggak gitu kan, seperti itu ya. Nah, coba kita bahas satu persatu. Yang pertama, free traffic. Nah, free traffic adalah sebuah cara di mana Anda bisa mendatangkan traffic atau pengunjung tanpa mengeluarkan biaya. Makanya kita sebutnya free traffic atau organik ya. Nah, lewat mana Anda bisa memanfaatkan sosial media ya. Sosial media itu apa aja? Anda punya Instagram feed atau Instagram story-nya, IG story. Facebook feed-nya atau FB story-nya, Facebook story-nya gitu kan. Atau WA status atau WA story. Nah, banyak dari orang, guys, Pak, Bu, teman-teman semua. Mungkin ya, di antara Anda juga masih ada loh sampai sekarang yang belum pernah ngecek sebenarnya Anda itu punya kontak WA itu berapa orang sih? Jangan-jangan Anda punya kontak WA itu sampai 1000-an loh. Atau minimal ratusan gitu. Nah, pertanyaannya, Anda mau bangun bisnis, terus Anda bingung sebenarnya siapa nih yang bakal beli produk gue gitu kan. Padahal WA aja Anda punya database WA mungkin seratusan orang atau bahkan ada yang ribuan gitu. Pernah di salah satu seminar saya di waktu itu seminar doa gitu kan, saya nanya gitu, coba siapa yang belum pernah menghitung sama sekali data WA-nya ada berapa? Itu hampir semua Pak Bu, 90% di ruangan itu angkat tangan gitu. Saya bilang, wah
Anda kebingungan mau jual produk, padahal sampai dengan sekarang di gadget Anda bawa terus-terusan, Anda punya database sangat banyak dan belum sama sekali pernah Anda promosikan, Anda pasarkan produk Anda. Terus saya coba, oke, saya kasih waktu sebentar ya, sekitar 2-3 menit. Yuk, hitung berapa kontak WA masing-masing. Oh, hitung. Hasilnya apa, Pak Bu? Bahkan ada yang sampai ribuan kontak. Waktu itu saya lupa 8.000 kalau salah. Yang paling tinggi itu 8.000 kontak. Anda kebayang nggak, Pak Bu? 8.000 kontak. Iya, 10%-nya 800. 10% aja yang beli produk Anda gitu kan, 800 orang. Nggak usah lah, produk Anda mungkin cuman marginnya, keuntungannya cuma 10.000 gitu. 800 kali 10.000, 8 juta. Itu tanpa Anda harus kemana-mana gitu. Nah cuman memang Anda harus tahu nih cara maininnya. Yaitu tadi, pakai WA story, WA status. Ya balik lagi ke konten poin ketiga. So sebenarnya Pak Bu, tanpa harus main BAds yang berbayar dulu, kita bisa kok untuk mendatangkan traffic yang untuk menghasilkan omset maksud saya. Oke, nanti kita praktekkan ya. Di IG story juga seperti itu ya. Di IG story juga seperti itu ya. Apalagi tadi kan video 1 kita udah bahas bagaimana masifnya orang-orang yang mengkonsumsi IG setiap hari. Per bulannya ada 60 juta loh. Di Facebook per bulannya itu 130 juta. Itu tuh pasar, Pak. Pasar, Bu. Sekian persen aja yang rutin ngelihat IG story Anda. Sekian persen aja yang rutin ngelihat FB story Anda. Berapa visitor yang akan hadir ke landing page atau website produk Anda. Asik ya? Kebayang ya? Oke. Belum lagi kita bicara SEO, bicara kita main blog pribadi, ya itu lebih advance lagi lah. Oke. Lanjut. Yang kedua adalah paid traffic atau paid advertising ya. Yang kita maksud dengan paid traffic adalah sebuah teknik berpromosi di mana Anda mengeluarkan biaya. Nah, kalau ini Anda mengeluarkan duit nih, ya, paid traffic gitu kan. Mengeluarkan biaya ke sebuah platform yang menyediakan jasa untuk mempromosikan bisnis Anda atau beriklan agar jangkauan promosi Anda semakin luas. Ada 2 platform ya. Ada 2 platform yang biasanya dipakai orang. Yang pertama adalah Facebook, yang kedua Instagram. Facebook sama Google ya. Kalau Facebook udah termasuk sama Instagram ya. Kalau Google udah termasuk dengan YouTube gitu ya. Nah, ini juga yang kita mainkan di doa. Ini juga yang kita sediakan untuk member-member kita di doa. Kenapa? Karena kita paham dan sadar sekali bahwa di Indonesia mayoritas orang Indonesia itu masih dalam tanda kutip itu hidupnya gitu kan di Facebook, Instagram, YouTube, Google gitu. Makanya itu yang kita sediakan untuk member belajar bagaimana caranya mereka beriklan di Facebook, Instagram, Google dan YouTube. Gitu ya. Oke, mungkin nanti yang berbayarnya previewnya di video 3 akan saya praktekkan bagaimana FB Ads yang basic mungkin ya, yang basic dulu saya praktekkan nanti, tapi di video 3 ya, biar nggak kepanjangan videonya. Nanti di sini kita akan belajar bagaimana caranya free traffic, teknis free traffic. So, stay tune terus, pastikan Anda bawa catatan. Maksudnya nyiapin catatan ya. Yang ketiga, konten atau produk ya. Konten merupakan alat bantu untuk berpromosi dalam dunia digital. Semakin menarik konten yang Anda buat, semakin akan menarik calon prospek Anda untuk membeli produk atau jasa Anda. Ya, produk merupakan ujung tombak dari bisnis dan produk ini bisa berupa barang ataupun jasa. Oke, yang saya bilang tadi, WA status gue, kontak WA saya ini ada 8.000, tapi kalau nggak ada kontennya, ya bingung juga gitu kan. Mau posting apa di WA status gitu kan? Posting selfie aja ya nggak akan closing ya, mana ngerti orang gitu kan, seperti itu ya. Nah itulah kenapa salah satunya kami di doa sangat fokus terhadap konten. Kita tim konten kita setiap hari produksi konten gitu ya, produksi konten untuk apa, untuk member-membernya. Ini sebagian kecil ya, kita udah punya ribuan desain konten bahkan sekarang. Dan itu semuanya kita berikan sebagai fasilitas untuk member, sehingga ya member-member di doa optimizer itu ya tiap dia mau bikin WA status gampang, tinggal comot aja dari database yang udah disediakan gitu kan. Dia mau beriklan tentang apa, karena itu semuanya banyak tema latar belakang lah, tema masalah, tema macam-macam, dari sudut pandang produk, sudut pandang bisnis, sudut pandang FB Ads, sudut pandang IG dan seterusnya gitu ya, kita sediakan ya. Mau bikin di IG story bisa, di Facebook story bisa. So ya enaknya dengan member kita ya, mereka sudah tinggal copy paste aja gitu. Bukan copy paste sih. Kalau copywriting ya copy paste, tapi kalau gambar nggak di copy ya.
di copy paste juga ya. Ya, tapi seperti itulah ya. Kalau video di download ya. Karena memang ada beberapa juga konten kita bentuknya video motion dan segala macam. Sip. So, konten perlu nggak? Perlu banget ya. Bahkan kita belajar dari Gary Vee, mungkin beberapa di antara Anda tahu Gary Vee. Waktu itu di Singapura beliau ngadain seminar digital marketing. Dia bilang apa? Yang paling penting di digital marketing adalah yang pertama konten, yang kedua konten, yang ketiga konten gitu. Jadi buat dia segitu pentingnya konten gitu. Karena itu tadi web Anda percuma cakep, percuma canggih gitu kan, traffic Anda rame gitu kan, tapi kontennya nggak ada. Lagian nggak bakal rame trafficnya kalau nggak ada konten, ngapain gitu. Anda ngapain kalau mallnya udah jelas kosong, ngapain Anda ke sana? Kan ibarat kata kayak gitu. Oke, so konten itu memang benar-benar penting. Sip ya, lanjut. Nah, sekarang saya mau nanya ke Anda semua, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, saya mau nanya, apa kendala Anda untuk membangun infrastruktur di atas? Ada nggak kira-kira kendala Anda ketika Anda, yang saya bilang tadi, membangun web, ya, funnel gitu, ada nggak kira-kira kendalanya? Yang kedua, traffic, ada nggak kendalanya kira-kira? Kalau web mungkin, kira-kira Anda, mungkin bisa jadi kendalanya yang biasa saya temui di teman-teman, kendalanya adalah, programmernya, web desainnya, ngedesainnya, terus membuat customer journey-nya, alur funnel-nya itu kan juga harus banyak baca buku, ibarat kata kan, harus banyak ikut training biar paham nih gimana yang baiknya nih cara membuat alur sehingga konsumen prospek itu nyaman gitu-gitu. Kalau di traffic ya biasanya nggak ngerti cara mengoptimasi Instagram Ads, Facebook Ads, Instagram yang gratisan, Facebook gratisan dan seterusnya, gimana caranya membuat WA dan seterusnya. Terus kalau konten ya biasa, create konten. Konten itu tantangannya ada dua yang paling besar Pak, Bu. Yang pertama adalah membuat temanya, idenya, narasinya gitu kan. Yang kedua adalah mendesainnya gitu kan. Jago desain tapi kalau narasinya juga kacau gitu kan, nggak berhasil juga gitu. Nah, narasinya cakep gitu kan, kontennya cakep tapi nggak bisa ngedesain, kacau juga. Jadi harus ada dua-duanya. So, Anda kira-kira coba tanyakan ke diri Anda, apa kendala Anda dalam membuat tiga infrastruktur tersebut. Kalau memang misalkan, aduh Mas, saya nggak bisa nih tiga-tiganya Mas. Saya udah punya produk sih Mas. Tapi membuat tiga-tiga ini kayaknya, aduh, PR nih buat saya. Bukan ahli saya soalnya. Atau misalkan, waduh Mas, saya memang belum punya produk, tapi saya pengen bisnis digital. Tapi membuat tiga-tiganya nggak bisa juga gitu. Iya. Terus gimana dong Mas? Saya nggak usah digital marketing kalau gitu. Kata Mas tadi 3 kunci itu. Bukan itu Pak Bu. Jawabannya adalah Anda bisa berkolaborasi. Kenapa? Karena zaman sekarang sebenarnya yang menang itu adalah orang-orang yang berkolaborasi gitu. Orang yang berkolaborasi. Contoh ya, contoh. Ya ini yang saya bilang ya, zamannya kolaborasi. Maksudnya Mas, zamannya kolaborasi itu gimana sih? Ini. Mungkin Anda beberapa tahu ya. Yang pertama, mungkin Anda pernah dengar Airbnb. Ya, Airbnb kalau di kita tuh Traveloka lah. Ya, Traveloka banyak sekarang ya, tiket dan segala macam. Traveloka lah yang paling terkenal ya. Nah, Traveloka itu, kalau saya tanya Bapak Ibu semua, dia punya hotel nggak sih? Nggak punya Pak. Dia punya maskapai penerbangan nggak? Kagak punya. Dia punya kereta api nggak sih? Nggak punya. Tapi kok dia bisa menyediakan hotel, menyediakan tiket pesawat, tiket bis dan seterusnya gitu. Dia berkolaborasi. Itu yang pertama. Facebook itu adalah perusahaan media terpopuler di dunia Pak Bu. Tapi pertanyaannya, Facebook itu bikin konten nggak? Maksudnya bikin berita nggak? Contoh nih kayak Kompas misalkan atau Republika, itu kan mereka ada wartawannya kan bikin konten gitu kan, ada editing segala macam. Kalau saya tanya, lebih tenar mana? Facebook atau Kompas misalkan? Ya Kompas di Indonesia orang tahu, tapi di luar negeri orang tahu nggak? Gitu. Facebook global orang tahu gitu. Tapi dia nggak bikin konten. Yang bikin konten siapa? Kita, Anda, saya, kita semua. Anda bikin status nih, Anda bikin video, Anda bikin foto, Anda posting, Anda curhat di wall Anda gitu. Itulah kontennya buat Facebook gitu. Jadi dia berkolaborasi dengan kita. Dan dia menjadi perusahaan media yang terbesar, terpopuler di dunia. Instagram, ya Instagram itu kan perusahaan gambar kan. Anda kalau mau nyari gambar yang cakep-cakep ya Instagram gitu. Tapi pertanyaan saya, apakah Instagram itu mengeluarkan foto, mengeluarkan kamera? Apakah Instagram punya studio foto misalkan? Enggak Pak Bu. Lah, dapat dari mana dia produksi gambar-gambar yang cakep gitu? Ya dari Anda ke Raja Ampat,
yang Keraja Ampat Anda, yang beli tiketnya Anda, gitu kan, yang ngeluarin duit Anda, yang capek Anda foto, Anda posting di IG Anda. Yang dapat konten siapa? Instagram. Tapi itulah prinsipnya kolaborasi. Dia dapat konten, Anda dapat apa? Anda dapat aktualisasi diri, gitu. Nah, kalau Anda udah mulai berbisnis nanti, selain aktualisasi diri, Anda bisa dapat omset dengan foto-foto yang Anda posting di Instagram. Oke? Seperti itu. Jadi kolaborasi. Terus apa lagi? Netflix. Netflix itu mungkin kalau buat beberapa yang baru dengar, Netflix itu kayak berlangganan film gitu loh. Berlangganan film-film, ya Indonesia juga ada filmnya gitu. Nah, pertanyaannya, mereka itu ada produksi film nggak? Ada production house-nya nggak gitu? Nggak ada, Pak. Gitu. Nggak ada. Nah, tapi kenapa kalau orang mau nyari film-film terbaru dan seterusnya, nyarinya Netflix, berlangganannya ke Netflix? Ya, mereka berkolaborasi dengan produsen-produsen film. Oke? Terus ada lagi, Alibaba ya. Ya, Alibaba, Tokopedia, Lazada, Bukalapak. Ya, mereka kan nggak produksi, Pak. Yang produksi barang siapa? Kita yang punya toko di situ, yang punya lapak gitu kan. Nah, mereka berkolaborasi. Jadi, kalau Anda tadi bingung gitu kan dengan membangun web, membangun traffic, membangun konten, and then jangan langsung ada putus asa, enggak. Ya udah Anda kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa, Mas Beben? Kolaborasi dengan orang yang sudah menyediakan webnya, berkolaborasi dengan platform atau perusahaan yang sudah menyediakan cara mendatangkan traffic, perusahaan yang sudah menyediakan ribuan konten untuk Anda sesuai dengan kebutuhan Anda. Kan gitu. Seperti itu ya, berkolaborasi. Alright, kita lanjut. Nah, bicara kolaborasi Pak Bu, kalau boleh saya sarankan, Anda berkolaborasilah dengan perusahaan yang sistemnya affiliate. Maksudnya Mas Beben, di video pertama saya udah sedikit menyinggung bagaimana caranya, bagaimana bagusnya, bagaimana masifnya sekarang affiliate. Bahkan Tokopedia, Bukalapak, Lazada itu mereka membuka affiliate. Singkat cerita affiliate itu kayak reseller gitu. Anda mau jualan misalkan sepatu Nike yang ada di Topet gitu. Anda mendaftar menjadi affiliate-nya gitu kan. Nah, Anda nanti akan dapat link kan, Anda sebar dan seterusnya sehingga nanti dia ada orang beli sepatu itu lewat link yang Anda sebar, nah, dari Tokopedia itu Anda dapat komisi gitu. Nah, kenapa saya bilang saya sarankan Anda carilah perusahaan yang ada sistem affiliate-nya? Kenapa? Karena ini lumayan. Jadi selain Anda dapat komisi dari omset dari penjualan produk Anda nanti dan seterusnya ataupun produk yang disediakan perusahaan tersebut, Anda juga dapat komisi dari affiliate-nya gitu. Sehingga nanti kalaupun ada orang yang mau bergabung dengan perusahaan tersebut, Anda tuh bisa dapat komisi dari situ gitu. Kan lumayan menjadi sumber income yang tambahan buat Anda. Bahkan affiliate itu sekarang sudah menjadi peluang bisnis tersendiri. Sampai-sampai majalah franchise ini salah satu majalah acuan bisnis gitu kan di Indonesia, itu dia membuat timeline tersendiri gitu, pembahasan tersendiri yang judulnya mendongkrak omset lewat affiliate marketing. Oke? Salah satu pola pemasaran yang kini bisa diterapkan di era internet adalah affiliate marketing, ya. Seperti itu. Nah, itulah yang kita terapkan di Doa. Kita menerapkan sistem affiliate marketing. Nah, apa sih keuntungannya? Oke. Keuntungan kenapa harus affiliate? Nih, saya bahas. Yang pertama, biaya awalnya lebih rendah biasanya kalau Anda affiliate. Maksudnya Mas Ben, nah kalau affiliate biasanya, contoh nih, saya Doa nih. Kalau Anda tanya ke saya, berapa Mas Ben habis membangun Doa? Ya, jujur aja kalau Anda tanya saya gitu kan, ya hampir angka 1M saya ngeluarin untuk membangun sebuah platform Digital Optimization Academy. Gede banget Mas Ben. Iya, saya harus bangun web. Funnelnya saya harus create gitu kan. Saya harus meng-hire programmer-programmer yang sudah berpengalaman gitu kan. Canggih segala macam. Terus traffic saya harus meng-hire digital expert. Orang yang udah berpengalaman di Facebook, orang yang berpengalaman di Instagram itu saya hire untuk melatih member-member saya nantinya gitu. Sehingga di Doa itu memang dilatih oleh orang tenaga-tenaga yang memang udah berpengalaman sebelumnya gitu. Terus yang ketiga, konten. Ya saya harus meng-hire desainer, content creator atau editing. Ya saya nggak ngerti apa itu Photoshop, nggak ngerti saya gitu kan. Nggak ngerti, ya udah saya harus hire itu gitu. So, ya mereka kan nggak mungkin saya suruh kerja terus gratis gitu kan. Bisa ditabok saya gitu kan. Nah, artinya keluar di situ biaya SDM dan seterusnya. So, total ya gede gitu, gede. Belum lagi biaya operasional bulanannya. Nah, kalau tidak dengan sistem affiliate, ya biasanya kalau misalkan nih Anda nih, Mas Ben saya mau ikut dong
menikmati platform doa? Ya karena memang nggak sistem affiliate, ya udah saya jual ke Anda berapa kira-kira? Iya, let's say 500 juta gitu. Sesuai dengan yang saya keluarkan, itu pun kalau saya nggak ngambil untung kan gitu. Nah, kenapa bisa lebih murah Anda bisa menikmati apa yang saya bangun? Karena kita menerapkan affiliate. Itulah kenapa keunggulannya di awal, kenapa banyak orang di luar sana pengen, ya udah saya berafiliate aja deh. Dalam tanda kutip itu kayak berafiliate itu apa? Berafiliasikan, berkolaborasi gitu. Simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Cakep? Oke, itu yang pertama, biaya awalnya rendah. Yang kedua, tidak perlu stok barang. Nah ini, misalnya buat Bapak Ibu teman-teman semua yang belum punya produk gitu kan, Doa menyediakan produk. So far kita menyediakan 6 produk. Wih, cakep ya, banyak pilihan. Nah, kalau Anda misalkan mau mendapatkan harga distributor misalkan, kalau di luaran ya, tentunya Anda harus investasi dong. Investasi dalam artian Anda stok barang gitu. Sama lah ke Tanah Abang. Emang Anda kalau beli sebiji gitu satu terus dikasih harga grosir gitu, harga distributor ya kagak, rugi dia gitu. Nah kalau Anda mau dapatin harga distributor dengan niat Anda mau jual lagi biar Anda dapat selisih harga yang cukup lumayan marginnya, ya satu-satunya pilihan Anda harus ngeluarin duit besar, dalam artian Anda harus stok barang gitu, jual banyak beli banyak di awal gitu. Nah kalau Anda berafiliasi contoh dengan Doa nih, ya 6 produk tadi, 6 produk siap Anda mainkan, ya Anda nggak perlu lagi stok barang dari 6 produk itu masing-masing gitu. Ya sudah, Anda tinggal jual aja gitu. Dan Anda sudah dapat harga distributor. Wah, asik nggak? Asik Pak, Anda udah nggak ngeluarin duit di awal untuk stok barang gitu kan. Kalau ngeluarin duit di awal kan ada potensi rugi buat Anda kalau nggak laku, benar nggak? Kalau ini kagak, Anda tinggal jual aja, laku Anda untung, nggak laku ya mungkin Doa yang punya resiko gitu. Kebayang nggak sampai sini? Kebayang. Udah gitu, Anda bisa langsung jualin 6-6-nya. Kalau di luaran Pak Bu, ya 6 produk, ya kalau Anda punya duit banyak banget, Anda langsung stok 6 produk. Misalkan stok produknya misalkan minimal 1000 piece, berarti kalau Anda mau main 6 produk ya 6000 piece gitu, berapa duit misalkan. Nah kalau di Doa enggak. Contohnya seperti itu ya, yang dimaksud dengan tidak perlu stok barang. Oke? Itu baru biayanya, belum lagi tempatnya, belum lagi sistem ya biar sistem penyimpanannya biar kalau makanan nggak basi, kalau barang nggak rusak, digigit tikus segala macam. Itu kan cost yang harus Anda pikirkan. Kalau Anda affiliate, itu tidak perlu Anda pikirkan. Oke? Lanjut. Yang ketiga, lokasi bekerja fleksibel. Ya, saya bilang tadi online ya. Ya kan Anda nggak ngurusin sistem. Kalau Doanya misalkan servernya lagi down, itu kan bukan urusan Anda, urusan Doanya kan gitu. Anda apa sih yang Anda lakukan? Udah jualan doang. Udah jualan aja. Udah sebar aja, jualan aja. Caranya pun diajarin kan gitu. Cara di Instagram diajarin, nanti di WhatsApp diajarin, di Facebook diajarin. So, sangat-sangat fleksibel dan sangat-sangat simple. Itulah kenapa affiliate sangat-sangat digandrungi orang sekarang gitu. Sip ya? Yang keempat, risikonya kecil. Yes, sudah jelas ya. Anda nggak ngeluarin duit untuk nyetok barang, nggak ngeluarin duit kalau barangnya kadaluarsa, kalau itu makanan gitu kan, dan seterusnya ya. Kalau barangnya rusak dan seterusnya ya. Terus potensi penghasilan besar. Iya, itu tadi. Ya jelas besar lah. Anda nggak ngeluarin duit di awal, modal di awal untuk dapat harga distributor, terus Anda dapatnya harga distributor, selisih harganya lumayan besar. Bahkan di Doa itu ada bahkan sampai 50% loh Anda dapat margin gitu. Kalau Anda bergabung menjadi Doa Optimizer. 50% Pak dapat margin dari harga itunya gitu kan. Ya ibarat kata kalau harga jualnya 100.000 Anda dapat untungnya 50.000 gitu. Dan Anda nggak perlu nyetok, Anda nggak perlu ngeluarin duit untuk jadi distributor, nggak perlu syarat beli sekian dan seterusnya. Ya jelas potensi penghasilan besar, belum lagi dari affiliate-nya. Kebayang sampai sini? Mantap. Lanjut ya. Cara kerja mudah dan sederhana. Iya mudah lah, sederhana, ya benar. Ya Anda nggak perlu nyediain gudang, Anda nggak perlu bikin MOU dengan produsen produk karena Anda nggak perlu invest barang atau stok barang. Anda nggak perlu mikirin barangnya rusak atau kadaluarsa atau kagak. Anda nggak perlu mikirin servernya down atau enggak kalau bicara websitenya. Anda nggak perlu mikirin kontennya. Ya udah jelas lah. Udah jelas cara kerjanya mudah dan sederhana. Kebayang sampai sini ya? Oke, sip. Apa? Mau join Doa? Jangan dulu, ntar dulu. Ini masih modul kedua. Ada modul ketiga nanti yang lebih jos lagi ya. Kita belajar dulu, sabar dulu. Sip? Pede banget Mas Beben? Iya nggak apa-apa lah. Kalau nggak pede, nggak sukses nanti kan? Lanjut. Oke, sekarang kita praktek. Yuk buka catatannya ya. Buka handphonenya boleh, tapi kalau Anda nonton ini di handphone ya jangan buka
lagi Instagram Anda, nanti ke close sayanya gitu kan. Anda catat aja lah, Anda catat dulu aja lah di apa namanya, di kertas atau di buku catatan Anda step by stepnya, oke? Nah, saya akan memberikan, ini bonus lah ya, bonus buat teman-teman semua. Saya memberikan sebuah teknik bagaimana caranya Anda mengoptimasi Instagram tanpa mengeluarkan biaya atau mengeluarkan duit. Free traffic. Wah, ini sebenarnya mahal. Ya benar, ini sebenarnya ya mahal. Karena kalau enggak, biasanya Anda di luaran dapatnya dari training kan, training berbayar. Tapi di sini, karena ini Anda mempraktekkan ini aja, Anda misalkan, ya Mas Ben, saya ntar dulu deh join doa misalkan. Anda mempraktekkan ini di produk Anda pun insya Allah sudah bisa menghasilkan, asal Anda praktekkan. Ya, so ya nggak apa-apa lah. Hitung-hitung amal jariah buat kita, buat kami ya. Pertama, optimasi Instagram. Oke, gimana caranya? Oke, ada 4 langkah. Langkah yang pertama adalah langsung aja. Ini teknik soalnya. Yang pertama, tentukan 10 hashtag yang mau Anda target. Lalu di search di Instagramnya. Oke? Maksudnya gimana Mas Ben? Nah, contoh. Misal Anda produknya kesehatan misalkan. Nah, kesehatan misalkan untuk pencernaan. Ya udah, berarti yang Anda cari 10 hashtag di Instagram itu adalah Instagram yang berhubungan dengan produk Anda. Kebayang nggak? Kebayang ya? Jadi hashtag itu kan di Instagram itu layaknya kayak latar belakang kan, interest kan, ketertarikan orang. Kalau hashtagnya digital marketing berarti isinya followers orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang tertarik dengan digital marketing. Nah, makanya saya bilang cari hashtag yang berhubungan sama produk Anda. Kalau Anda tadi misalkan pencernaan, ya udah, berarti hashtagnya apa? Solusi sakit mah, solusi pencernaan, solusi telat makan, solusi pencernaan sehat misalkan. Atau hidup sehat, pencernaan sehat, apalah. Misalkan sesuai dengan produk Anda. 10 hashtag. Oke? 10 hashtag, betul. Nah, Anda search, oke? Anda search. Setelah di-search, ya di-search satu-satu lah, kan nggak bisa langsung 10-10-nya Anda search kan, satu-satu. Nah, setelah selesai, masing-masing dari hashtag itu, Anda masuk ke hashtag tadi, misalkan pencernaan sehat gitu kan. Anda klik, nah Anda lihat nanti yang topnya kan, yang top topnya misalkan paling banyak kontennya, paling banyak postingnya, paling banyak, ya paling bagus lah gitu kan. Nah, Anda masuk ke situ, gitu. Anda masuk ke hashtag tersebut. Apa yang Anda lakukan? Ya, Anda pilih 9 postingan teratas atau 9 besar. Ya, karena biasanya 9 teratas itu adalah yang paling banyak engagement-nya. Ya engagement di dalam Instagram tersebut, banyak komennya, banyak like-nya. Oke? Nah, Anda ambil 9 postingan teratas. Apa yang Anda lakukan? Ya, apa yang Anda lakukan? Lakukanlah masing-masing di postingan tersebut Anda love atau like dan komen. Ya, Anda cuma nge-love dan komen. Anda love, komen. Berarti satu hashtag ada berapa kali love? Yes, 9 kali love. Berapa kali komen? Yes, 9 kali komen. Oke, di satu hashtag. Ya, komennya apa Mas? Ya, komen yang nyambung lah dengan postingan dia gitu ya. Komen komen positif tentunya ya. Komen positif, jangan komen negatif ya. Anda kan mau membangun engagement dengan mereka. Oke? Berarti itu Anda lakukan ke 10 hashtag tadi. Artinya kalau Anda rutin melakukan ini, Anda melakukan ini setiap hari itu Anda ada 9 kali 10, 90 kali love dan 90 kali komen. Oke? Kita udah praktekkan ini Pak Bu, udah terbukti gitu kan. Udah terbukti itu kalau Anda 1 kali love, 1 kali komen, ya itu memakan waktu nggak nyampe setengah menit sebenarnya. Rata-rata tuh 15 detik gitu. Ya. Tapi let's say lah misalkan 1 menit, wah Anda komennya benar-benar dipikir banget, komen apa segala macam, dirangkai kata-katanya gitu kan. Jadi 1 kali love, 1 kali komen tuh Anda memakan waktu 1 menit gitu. Berarti kalau 90 menit, 1,5 jam dari 24 jam Anda punya waktu. Dimana ini mengaruh ke omset Anda. Worth it nggak Pak Bu? Worth it. Nanti saya kasih hitungannya. Oke? Nah, ketika ada yang follow, Anda follow back. Iya kan? Langkah ketiganya, ketika ada yang follow Anda di Instagram, Anda follow back. Ya, Anda follow back. Jangan sombong Anda follow back ya. Following gue banyak dong ntar Mas Beben. Ya, Anda mau jadi selebgram atau Anda lebih fokus ke following atau fokus ke omset ya. Kalau saya fokusnya ke omset ya. Sehingga ya bodo amat nanti followingnya banyak ya nggak apa-apa gitu kan. Nggak apa-apa. Kalaupun Anda terganggu nanti kan bisa bertahap Anda bisa unfollow. Tapi intinya adalah ketika ada yang follow Anda follow back. Oke. Lanjut. Keempat, untuk mengurangi following, nah
boleh lakukan unfollow berkala. Misal 1 kali seminggu Anda unfollow. Unfollow itu ya saya kasih bocoran biar Anda nggak diblokir ya minimal 40 unfollow lah dalam 1 jam ya, dalam 1 jam. Dalam 1 hari itu kalau nggak salah 400 unfollow total. Tapi Anda kasih jeda 1 jam itu cuma 40 gitu. Jangan Anda duduk langsung wah diblokir nanti sama Instagram Anda. Ya. Pakai aplikasi yang unfollow itu boleh nggak Mas Ben? Boleh gitu, boleh. Tapi untuk ngelakuin yang poin pertama, poin kedua, poin ketiga itu Anda sendiri gitu ya. Sip. Yang penting jedanya Anda atur biar Anda nggak terblokir. Oke. Nah, goalnya apa sih Mas Beben? Goalnya adalah agar Anda mendapatkan followers yang berkualitas dan sesuai dengan interest atau target market yang Anda mau. Gitu. Karena gini Pak Bu, banyak orang atau member-member kadang curhat ke saya, Mas Beben, saya tuh followernya banyak Mas Beben, bahkan lebih banyak dari Mas Beben gitu kan. 10.000, ada yang 12.000, ada yang 20.000. Tapi kok visitornya dikit ya Mas Beben, terus nggak ada yang closing gitu kan. Saya tanya, ya kamu, bapak, ibu, temen, bro, sis gitu kan. Gimana ceritanya bisa 20.000 followernya gitu. Iya kemarin saya pakai aplikasi itu beli followers. Beli followers 100.000 dapat 1.000 followers, ya sudah saya investasi beli 20.000 followers gitu. Nah Pak Bu saya kasih tahu, nggak salah, terserah, itu pilihan Anda. Beli followers boleh nggak? Ya terserah lah ya kan. Saya nggak nyaranin, nggak larang juga. Cuman logikanya gini, ketika Anda melakukan beli followers gitu kan, Anda kan nggak tahu tuh kualitas followers yang dikasih ke Anda itu seperti apa, karena itu kan random. Aplikasi yang Anda beli itu kan random mau ngasih followers ke Anda, betul? Nah bisa jadi di sana itu ada yang fake akunnya, palsu gitu kan, atau pasif. Pasif maksudnya Mas Ben, ya sebulan belum tentu sekali dia buka Instagramnya gitu. Ada akunnya, cuman mungkin pasif gitu. Nah Anda pengen konsumen Anda yang sebulan sekali buka Instagram, kapan lihat promo Anda gitu. Ya, atau misalkan ada juga yang robot akunnya gitu. Bener ada tapi robot gitu. Aktif tapi robot gitu, bukan organik. Oke, jadi kalau beli follower ya itu resikonya gitu. So, gini teman-teman, ketika Anda mau beli followers dan ketika Anda sudah beli followers, nah yang didatangkan oleh Instagram ke Anda followersnya adalah yang mirip-mirip dengan followers Anda saat itu yang organik gitu. Jadi ketika followers Anda masih dikit, masih 100, 200, 300, 400, 500 misalkan, nah acuan Instagram tuh yang 500 orang ini gitu. Jadi kalau followers Anda juga belum berkualitas banget, Anda beli followers yang datang juga yang mirip-mirip gitu. Sehingga yang ada yang fake, ada yang robot, ada yang pasif gitu. Ya wajar ketika Anda rutin pun IG story, rutin pun di feed-nya promo gitu, nggak ada yang beli, nggak ada yang visit, nggak ada yang berkunjung ke timeline Anda. Ya karena itu tadi, kualitasnya rendah. Oke? Nah itulah kenapa ini kita kasih tahu gitu. Kenapa? Karena Instagram itu akan menampilkan postingan IG story Anda, menampilkan postingan feed Anda itu hanya ke followers dan orang-orang yang mirip dengan followers Anda gitu. Jadi penting sekali Anda harus memastikan kualitas followers. Kebayang ya? Kebayang. Sip. Nah, kalau Anda pakai ini tadi itu berkualitas karena udah jelas Anda dapat followersnya itu dari orang-orang yang berada di 9 postingan dari hashtag Anda tadi. Jadi orang-orang yang aktif. Karena 9 postingan tadi itu udah pasti orang-orang yang nge-like, love dan komen di situ adalah orang-orang yang aktif. Orang-orang yang berkualitas dan tertarget sesuai dengan yang mirip-mirip dengan produk Anda. Kebayang? Kebayang. Sip. Itu yang Instagram ya. Yang kedua, WhatsApp. Kita optimasi WhatsApp, oke? Nah, gini. Ada juga kemarin Mas Beben, saya kontak WhatsApp saya itu 1.000 orang loh. Dan saya udah posting-posting konten dari doa, tapi belum signifikan ya. Beli itu baru 2-3 orang doang. Gitu. Saya tanya, oke, yang 1.000 itu database lama. Iya Mas Beben. Nah itu yang 1.000 itu siapa aja memang? Ya itu dah Mas Beben, gabungan-gabungan dari teman-teman SD saya, teman SMP saya, teman TK, teman kampung, teman komunitas, teman futsal, teman arisan, teman kerja. Ya ibarat kata masih teman-teman semua gitu. Nah, nggak pernah mengupdate kontak WA-nya. Ya wajar juga, Anda harus sama kayak followers tadi Instagram. Anda harus mengupdate kontak WA Anda sehingga yang ngelihat WA status Anda itu tidak hanya teman-teman Anda aja, tidak hanya orang-orang yang kenal sama Anda, tapi ada orang-orang baru yang memang Anda target gitu untuk bisa melihat WA status Anda. Nah,
Cuma masalahnya, tantangannya adalah WA status itu kan muncul ke orang yang menyimpan nomor kita dan kita menyimpan nomor dia, betul nggak? Nah, gimana caranya Mas Beben? Gua memastikan dia menyimpan nomor saya dan dia orang baru. Apa kenalan ke stasiun gitu, kenalan satu-satu tukar handphone? Ya nggak gitu juga, kan udah online ini ya. Kita optimasi, ada caranya. Oke, catat ya. Yang pertama, mahal ini, mahal, catat. Yang pertama, Anda search di Google keyword grup WA yang Anda target. Nah, contoh misalkan kayak tadi produknya pencernaan ya, tentang obat pencernaan. Ya udah, Anda berarti search di Google WA grup perut sehat, atau WA grup lambung sehat, atau WA grup peduli kesehatan, peduli pencernaan sehat gitu. Ada nggak? Coba aja. Ada, Pak Bu. WA grup tuh banyak di Google. Ya, banyak. WA grup bisnis, WA grup online marketing, WA grup affiliate marketing, WA grup sedekah, banyak lah gitu ya. Tinggal Anda search yang sesuai dengan Anda target. Ketika dapat, apa yang dilakukan yang keduanya? Klik link tersebut kemudian masuk ke dalam grup. Anda klik link untuk masuk ke grup tersebut. Nah, catat, pastikan grup yang Anda masuki adalah grup yang Yang dua arah. Kan sekarang WA itu ada yang cuma bisa admin doang yang posting kan? Nah, kalau Anda ketemu grup WA yang kayak gitu, satu arah atau WA channel lah namanya gitu ya, Anda leave aja, Anda keluar lagi aja. Kenapa? Karena kita cari yang bisa dua arah. Kenapa? Karena ini. Nah, karena yang Anda lakukan adalah komen. Anda komen minimal 1 kali sehari selama 7 hari berturut-turut. Oke? Jadi seminggu ke depan, apa yang Anda lakukan di grup itu, Anda cuma komen doang. Nah, yang di komen apaan Mas Beben? Yang Anda komen adalah postingan terakhir di grup tersebut. Komen yang positif. Oke, komen yang positif postingan terakhir. Misalkan Anda mau komen siang, Anda lihat apa yang terakhir posting. Pas Anda buka, oh ya udah Anda komen. Komen yang positif. Minimal sekali Pak Bu. Saran saya kalau Anda serius dengan bisnis Anda, minimal 3 kali sih. Ya elah, komen di grup doang berapa lama sih? Betul nggak? Betul. Ya minimal sekali tapi. Ya kalau Anda makin mau jos, minimal 3 kali. Oke, sehari. Oke, lanjut. Nah, itu 7 hari berturut-turut, oke. Ingat ya, Anda cuma komen. Jangan Anda posting BC. Jangan Anda posting jualan, posting produk. Jangan dulu, Pak Bu. Kita mau jualan dengan cara elegan. Oke. Anda sabar ya, Anda sabar dulu gitu ya. Anda komen aja. Maksudnya apa sih Mas? Kok komen segitu? Ingat, Anda harus membangun apa? Awareness. Orang di grup tersebut harus aware dulu. Wih, si Anu nih orangnya baik nih, setiap hari komen. Positif komennya rutin pula. Tuh. Anda harus membangun brand dulu Anda. Kalau memang Anda orang terpercaya, Anda orang baik, Anda orangnya positif gitu. Sehingga beliefnya naik gitu loh guys. Jangan dikit-dikit BC. Spam. Oke? Nah, di hari ke-8 apa yang Anda lakukan? Di hari ke-8 Anda posting. Nah, di hari ke-8 baru Anda yang posting. Apa skripnya? Oke? Apa postingannya? Nah, ini postingannya. Ya, silakan baca ya. Ya, Assalamualaikum, halo Pak Bu, saya misalkan namanya Adwin ya. Halo, saya Adwin dari Tangerang. Terima kasih banyak untuk info-info dan sharing dari teman-teman di grup ini. Ya, buat Bapak Ibu yang mungkin butuh info dan sharing dari saya, gitu kan, boleh save nomor saya ya. Nama saya Adwin dari Tangerang, ya. Dan bagi teman-teman yang juga suka sharing-sharing informasi di WA-nya, boleh japri saya ya, agar saya save nomornya. Terima kasih. Itu Pak Bu, biasanya kalau Anda rutin ngelakuin itu, yang udah biasa teman-teman kita, itu dari satu WA group ya, dari satu WA group dalam seminggu minimal Anda dapat 20 kontak baru. Kebayang nggak? Minimal Anda dapat 20 kontak baru. Nah, lanjut dulu. Oh, mau nyatet? Nah, saya tungguin. Saya hitung sampai 3. Di foto aja, di capture. Oke? Sip. Nah, apa yang Anda lakukan selanjutnya? Anda boleh lakukan itu sekali sampai dengan 3 kali di hari ke-8. Jadi misalkan pagi Anda posting, ya. Pagi Anda posting, siang Anda posting lagi, yang sama, sore Anda posting lagi. Nah, setelah itu apa yang lakukan? Setelahnya Anda bisa left group. Ya, Anda left group dan lanjut search group yang lain. Kok left group Mas Beben? Ya udah kan, goal Anda sebenarnya mau dapatin berapa kontak dari situ kan. Dia nge-save nomor Anda nge-save nomor dia. Kan gitu. Ya sudah, ingat ya, goalnya di situ cuma satu. Dia nge-save nomor Anda dan Anda nge-save nomor
dia. Goalnya itu doang. Makanya Anda jangan posting-posting jualan dulu gitu. Oke? Nah, setelah Anda posting selesai hari ke-8 Anda live group. Oke? Nah, saran kami lakukan hal ini ke 5 grup WA berbeda dalam seminggu. Jadi dalam 1 minggu berjalan jangan cuma 1 WA grup, minimal 5 lah. Ya, kan Anda mau serius membangun bisnis Anda. Ya, kalau 1 WA grup rata-rata yang sudah kita tes itu 20 kontak Pak Bu. Kalau ada 5 grup Anda lakukan seminggu, Anda berapa kontak dapat seminggu? 100 kontak baru yang tertarget, yang sesuai dengan pasarnya, gitu kan? Nah, yang Anda lakukan kapan dong jualannya Mas Beben? Nah, kalau yang saya latih yang saya ajarkan di tim kita di Doa Optimizer gitu kan ke member kita yang kita sarankan ke mereka, setelah kapan mereka jualan lewat WA story. Gitu. Nah, setelah lu dapat antum lagi Bapak Ibu, teman-teman semua dapat 100 kontak baru gitu kan? Ya sudah, ke depannya next-nya Bapak Ibu rutin kan update WA status setiap hari di WA status Anda. Nah, yang 100 ini akan mulai melihat WA status Anda, produk-produk Anda yang selama ini Anda belum jualan. Nah, dia kan udah trust sama Anda. Iya, nih orang ini baik banget nih, selama ini belum pernah jualan gitu. Nah, ketika Anda nggak BC dia tapi lewat WA status, dia kan nggak ngerasa dijualin gitu. Orang Anda bikin WA status kok dia aja yang lihat kan gitu. Nah, dari 100 aja. Kita ambil 5% aja. 5% dari 10% dari 100 ya, 10. Atau 5% deh. 5 orang udah dikit banget itu. Dikit banget. Saya kasih contoh Pak Bu. Satu produk di kita itu ada yang 100.000 marginnya untuk member gitu. Kebayang? Nah, kalau itu aja dilakuin dengan jualan produk yang di Doa yang marginnya buat Anda 100.000, dari 100 5% aja 5 orang yang beli 5 kali 100.000, 500.000 seminggu. Anda dapatin kontak mereka gratis, Anda dapat omset dari mereka 500.000 Pak Bu. Itu dari satu produk. Cakep nggak? Itu aja Anda lakuin 5 kali 4 sebulan, 5 kali 4 2 juta Pak Bu. Asik. Cakep? Cakep. Itu baru dari WA, belum dari Instagram. Oke, saya lupa tadi ya, Instagram belum saya kasih hitung-hitungannya. Kalau Anda lakukan rutin 10 hashtag, 9 postingan, 9 love and comment di masing-masing hashtag setiap hari, itu Pak Bu, setiap hari Anda ya mendapatkan follower baru itu sekitar 20 sampai 30. Let's say lah suka sama 20 ya, 20. Berarti kalau sebulan 20 kali 30 berapa? 600 follower baru yang berkualitas, yang udah pasti aktif, nggak fake, nggak robot. Follower baru Anda. Dari 600 itu 5% aja. Ya, kalau 10% berapa? Dari 600? 60. Kalau 5%, 30 gitu. Ya udah, 5% aja, 30 kali tadi Anda dapat marginnya yang produk tadi 100.000. 30 kali 100.000, Bang. Berapa tuh? 3 juta. Luar biasa nggak? Anda gabung dengan WA, Anda udah berpenghasilan 5 juta. Itu baru dari satu produk yang Anda mainkan di Doa. Kita ada 6 produk. Dengan baru dari belum FB Ads, belum IG Ads, ini baru optimasi Instagram, baru optimasi WA yang gratisan. Belum lagi teknik-teknik yang lainnya. Kebayang? Makin kebayang ya. Oke. Sip, itu dia Pak Bu yang bisa saya sharingkan. Oke, selanjutnya adalah ya goalnya apa? Agar database WA Anda bertambah secara tertarget ya sehingga konversi dari WA status Anda bisa meningkat. Oke, sedikit lagi. Nah, apa sebenarnya kunci dari mendatangkan masif traffic ya? Oke, saya cepat aja di sini. Yang pertama adalah apa yang membuat orang mau ngeklik link Anda? Apa yang membuat follower Anda akhirnya beli dari Instastory Anda, dari postingan-postingan feed Anda? Apa yang membuat kontak WA Anda tadi akhirnya beli ketika melihat WA status Anda? Ngeklik link di situ, masuk ke website Anda, landing page produknya, and then dia beli produk Anda. Apa sebenarnya yang membuat dia tertarik? Apa yang membuat dia mau? Ingat, saya mau kasih contoh. Ya, saya mau nanya dulu deh. Apa yang membuat mereka beli produk? Salesnya jago, public speakingnya jago, atau kualitas produknya? Bisa jadi iya, tapi sebenarnya Pak Bu, belum tentu ini semua penyebabnya. Kenapa? Karena penyebab yang paling utama adalah, nih, saya mau nanya, mie instan paling laris kalau saya ngomong mie, yang kepikiran di benak Anda apa? Iya udah Indomie, benar nggak? Orang kadang-kadang kita ngomongnya juga Indomie, beli Indomie dikasih mie sedap, kita nggak marah ya nggak? Itu saking apa? Saking melekatnya merek Indomie gitu, ya. Oke, saya tanya lagi. Kira-kira jual tiket online terbesar apa? Udah orang pasti Traveloka. Ya, Traveloka. Mau nyari hotel, Traveloka aja.
Tiket Traveloka aja. Bayang. Terus kalau marketplace terbesar di Indonesia apa? Udah, Tokopedia. Ya. Hafal semua orang, Tokopedia, ya nggak? Nah, saya tanya Pak Bu, apa yang bikin, apakah memang Tokopedia itu lebih cakep daripada Bukalapak? Lebih bagus dari Bukalapak? Belum tentu. Apakah Indomie lebih enak daripada mie sedap? Buat saya sama aja. Tapi kenapa itu yang teringat? Kenapa itu yang melekat di kepala kita? Yes, repetition. Pengulangan. The power of repetition. Jadi Pak Bu, yang paling cakep adalah, yang paling mantap adalah Anda harus konsisten mengulang, konsisten melakukan, konsisten terus melakukan setiap hari sampai kontak WA Anda itu udah pokoknya kalau gua mau beli ini ke si Anu aja. Kalau gua mau nyari barang lihat WA status dia aja. Kalau gua mau nyari produk, lihat WA status dia aja. Lihat IG story dia aja. Kalau gua mau nanya bisnis, lihat dia aja. Kenapa? Karena setiap hari Anda terus konsisten. Nah, cuma memang PR-nya untuk bisa konsisten tentunya Anda harus ditunjang dengan itu tadi, konten khususnya. Anda harus punya konten yang bisa diposting setiap hari. Nggak mungkin juga kan Anda hari ini postingnya itu, besok itu lagi, ya orang nggak bakal lihat. Itu terus yang diposting gitu. Harus berbeda-beda. Nah itu kenapa tadi kalau Anda masih terkendala buat konten, simpel, Anda harus berkolaborasi. Sip, sekian dari saya teman-teman semua. Silahkan Anda pelajari lagi, Anda ulang-ulang lagi kalau ada tadi yang kecepatan, Anda catat lagi. Oke. Setelah ini, pastikan setelah ini Anda langsung bikin reviewnya, bikin kesimpulannya, resumenya. Karena biasanya admin yang mengundang Anda gitu kan, memberi ini kepada Anda, akan ngasih bonus kepada Anda bagi orang-orang yang membuat resume. Kenapa cuma orang yang membuat resume, Mas Boben? Ya, karena kita mau menghargai orang-orang yang apa? Yes, orang yang jujur pada impiannya, orang yang serius dengan impiannya, orang yang disiplin dengan usahanya, orang yang sungguh-sungguh mengejar usaha atau membangun bisnisnya. Oke, sekian dari saya. Ketemu di video 3 setelah ini. Kita akan bicara yang lebih cakep lagi, lebih mantap lagi. Kita akan praktek juga bagaimana FB Ads. Dan nanti kita praktekkan sedikit. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.